dia punya perusahaannya besar di Jakarta ini ya, punya pabrik. Lalu kemudian setelah berpuluh-puluh tahun bekerja, rupanya dia ditelepon sama tangan kanannya, benar-benar orang kepercayaannya. Akibatnya seluruh produk yang dihasilkan pabrik itu bukan dijual atas nama PT mereka, perusahaan mereka, tapi dijual atas nama si tangan kanan ini, dan tanpa disadari ambruk. Sehingga perusahaan hidup dari Jepang menuntut ya perusahaan itu di sini, dan sekaligus juga memberi sanksi kepada pengusaha yang mengelola pabrik di sini. Itu dia harus membayar kurang lebih hampir 2 M sebagai konsekuensi dari kebangkrutan itu ke pengusahaan itu. Saudara-saudara, bahkan royalti dia kan punya komisi di situ sebenarnya masih hampir, tapi diputus. Nah, lalu dia kemudian berbicara dengan seorang pengacara untuk mengajukan gugatan. Sebab kalau dia menang itu dia dapat berapa puluh M kalau dia menang. Saya tahu karena dia cerita, dan pengacaranya juga saya kenal. Jadi lama dia mempersiapkan itu, tiba-tiba dia mengatakan begini, Pak, kepada pengacara, Pak, cabut gugatan saya. Tidak perlu. Semua orang kaget. Yang pertama kan dia rugi, lalu yang kedua dia punya hak. Dia bilang, sudah, cabut saja. Kita hidup bukan hanya untuk itu. Saudara-saudara, saya sungguh sangat terkesima ya mendengar cerita dia dan pengacara yang tadinya mendampingi dia. Hebat ini orang. Padahal kalau dia lakukan dia pasti menang, karena pengacara ini sudah punya hitung-hitungan kalkulasi dia bisa menang. Tapi dia tidak lakukan. Saudara-saudara, yang kemudian membuat saya sangat kagum ialah dia ini seorang gereja, anggota gereja. Dia bilang, apalah artinya saya mendapatkan semua ini? Itu hanya untuk dunia. Saya ingin hidup untuk surga. Ya, biarlah saya menderita sekarang, tapi saya tahu Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Lalu dia bangun kompleks rumahnya, yang tadi rumahnya besar, dia bongkar, dia buat jadi 3 ruko. Itulah sumber penghasilan sekarang. Jadi ruko disewakan 3-3-nya, dia bangun tempat nggak jauh dari situ untuk rumahnya, dan dia tinggal di situ. Dia rajin melayani, sekarang dia sering ke Salatiga untuk melakukan aksi sosial. Ada timnya yang selalu dia ikuti, ada uangnya dia ikut bantu, lalu mereka ke Salatiga, masyarakat yang selalu berkebantu, dan saya pernah di situ, saya lihat perkembangannya itu luar biasa ya. Disitulah yang pernah saya cerita, saya ketemu Pendeta Paulus. Saya lihat pelayanan sampai ke pelosok-pelosok. Waktu itu saya masih di gereja di Ciledug. Lalu saya bilang begini, Pak Paulus, kalau saya ditempatkan di sini saya kayaknya tidak sanggup. Betapa beratnya. Tapi apa yang Pak Paulus bilang kepada saya? Pak Pinehas, Tuhan tidak salah. Tuhan menempatkan orang tepat. Kalau saya ditaruh di Ciledug, tempatnya Pak Pinehas, saya pasti mengatakan saya tidak sanggup. Ya kan? Saya tidak sanggup. Tapi yang ditaruh di Ciledug adalah Pinehas, dan yang ditaruh Tuhan di Salatiga ini, daerah pelosok ini, adalah Paulus. Tuhan tidak salah. Dan karena itu, kalau Tuhan menempatkan saudara-saudara melayani di sini, saya juga di sini, Tuhan tidak salah. Kalau ada yang salah itu pikiran kita. Itu karena pikiran-pikiran kita. Jadi saudara-saudara, hari ini firman Tuhan membahas mengenai penghakiman Allah itu didasarkan pada kasih dan keadilannya. Jadi tadi diuraikan dalam pembacaan tadi ayat 1 sampai di ayatnya yang keempat, ada persidangan ilahi. Ini adalah konteks surga. Waktu itu masih dimungkinkan ilah-ilah, bukan Allah-Allah ya. Saya sudah jelaskan 2 minggu yang lalu kalau tidak salah mengenai istilah Allah dan ilah. Allah itu menunjuk kepada yang maha kuasa. Karena dalam bahasa Arab, Allah itu adalah komponen 2 kata, al partikel dan ilah. Jadi kalau dia bilang ilah itu yang maha kuasa, Allah yang jelas, dekat, tujuannya yang dimaksud jelas. Jadi walaupun ditulis Allah dalam huruf kecil, bagi masyarakat Arab, karena bahasa Arab tidak
selalu sebutkan Allah. Ya kita harusnya kalau mengucapkan Allah, kita ditahan Allah, walaupun tidak Allah tapi Allah, untuk menunjukkan ilah itu. Puji Tuhan, di perjanjian, di terjemahan yang baru, kata-kata Allah kecil di sini seperti di bagian-bagian yang lain sudah diganti dengan ilah, dan itu pas sekali dan mereka cukup mengerti. Berarti yang dimaksud adalah dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan di bawah Tuhan Allah. Dimungkinkan, waktu itu masih dimungkinkan untuk ilah-ilah yang juga adalah hakim bagi manusia, masih dimungkinkan untuk datang untuk ikut persidangan. Tetapi dalam perjanjian baru, ruang itu ditutup. Sebab seluruh penghakiman dan segala hal yang berkaitan dengan hukuman Tuhan dan tindakan Tuhan hanya melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus. Makanya kemarin di Jumat di Kamis kenaikan Yesus Kristus, saya menekankan hubungan kita dengan Allah adalah hubungan kristologis, karena Allah sekarang memberikan wewenang dalam tanda petik kepada Yesus Kristus untuk memerintah dunia, untuk mengatur dunia. Roh Kudus diturunkan untuk mengaplikasikan semua kehendak Allah, semua apa yang mau dilakukan oleh Yesus sebagai amanat dari Allah Bapa di surga untuk dilaksanakan di dunia ini. Makanya kita bersyukur kalau gereja dalam perkembangannya, dalam naungan Roh yang Kudus yang kemarin saya tekankan, merupakan kehidupan kesatuan kita dengan Allah. Jadi kita sekarang bergerak dalam satu identitas, saya bersama dengan Allah. Yesus di tengah-tengah kita yang pada waktu kelahirannya disebut Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Jadi dalam persidangan, lalu kemudian Allah sebagai hakim utama menegur mereka. Mengapakah kamu menghakimi dengan cara yang tidak baik? Lalu kemudian kamu memperlakukan orang-orang yang miskin, yang kemudian lemah dengan dengan keangkuhan dan lain-lain sebagainya. Dikritik habis. Ya, jadi ayat 1 sampai ayat 4 mau menegaskan bahwa Allah lah hakim yang agung dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang kedua, kok bisa mereka hadir dalam konteks pembacaan ini? Kok mereka yang jahat, meskipun mereka adalah hakim di bawah Allah, kok bisa masuk, kok bisa diterima di hadapan Allah? Saudara, ini kaitannya dengan kasih Allah, ya kan? Kasih Allah. Ya, Ibu Herlina jahat, tapi dia tidak saya tolak. Yang saya tolak adalah perbuatannya. Saudara, mau sejahat-jahatnya orang, dia tetap kekasih Allah yang harus kita terima, yang harus kita layani. Yang kita tidak terima adalah kejahatannya, dosa-dosanya. Didoakan sekaligus juga diperangi supaya kejahatannya bila mana dia ada di hadapan saya tidak lalu mempengaruhi saya. Karena firman Tuhan banyak yang mengatakan bagi mereka yang kuat biarlah menasihati orang yang lemah, tapi jangan sampai kejahatannya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai terjadi seperti itu. Selain itu, saudara-saudara, menghakimi itu apa perlu atau tidak? Perlu. Makanya ada kata hakim sampai hari ini. Ya, dulu belum ada pengadilan-pengadilan, istilah hakim sudah berjalan, sudah berlangsung. Makanya kitab Perjanjian Lama, salah satu kitabnya adalah berjudul Hakim-Hakim, di mana pemimpin sekaligus hakim, apakah Daniel, apakah yang lain-lain, itu bertindak untuk menghakimi warga masyarakat kalau mereka bersalah. Jadi menghakimi itu perlu, Bapak Ibu, ya, penting sekali. Dan di dalam konteks bergereja, menghakimi walaupun istilahnya bukan hakim, ada prosedur hukum yang disebut hukum gerejawi. Tidak langsung misalnya saya lihat Nona salah langsung saya bilang, oh kamu salah, kamu dipecat di gereja. Gak bisa. Saya sudah bilang dari dulu di gereja tidak ada istilah pecat, tapi ditangguhkan atau kemudian digembalakan bila mana kedapatan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran.
sudah pantas untuk dikeluarkan dari gereja. Saya bilang, Pak, mau sejahat apapun dia, tidak ada istilah pecat di